Ya, halo teman-teman ya, ketemu lagi di channel gue kali ini. Dan di konten gue kali ini, kita langsung gaskan aja, kita bakal main game Mythic Samkok lagi teman-teman ya. Dan di konten gue kali ini, kita langsung gaskan aja teman-teman ya. Gak usah banyak basa-basi. Seperti judul yang udah kalian lihat dan di thumbnail yang udah kalian lihat teman-teman ya. Jadi di konten gue kali ini itu gue mau sedikit ngebahas fraksi mana sih yang worth it dan yang OP yang bisa kalian pakai untuk kalian mainin di game Mythic Samkok ini teman-teman ya. Ini ada beberapa rekomendasi dari gua, apa-apa aja sih fraksi yang menurut gua yang enak dipakai lah gitu. Jadi kita langsung gaskan aja ke inti kontennya. Tapi sebelum kita lanjut ke inti kontennya, untuk kalian yang nonton konten gue kali ini jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe untuk kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa juga yang di share juga ya. Jangan lupa di komen juga misalnya kalau ada yang mau tanya lainnya, dan yang mau join ke grup Discord linknya di deskripsi. Oke, di sini kita langsung gaskan aja ke inti kontennya teman-teman ya. Jadi di sini di Mythic Samkok itu ada beberapa fraksi ya teman-teman ya. Nah, fraksinya itu tuh totalnya ada 4 ya. Ada fraksi dari Wei, Shu, Wu, dan Han. Nah, di sini kita coba langsung lihat aja ya di sini ya. Jadi di sini ada beberapa fraksi, ada Wei, Shu, Wu, dan Han. Tapi ini kalau dalam bentuk bahasa Indonesia itu kok koalisi ya teman-teman ya. Tapi ini kalau dalam bahasa Inggrisnya Han lah ya. Oke. Di sini kita langsung bahas aja sih mana sih fraksi-fraksi aja yang bagus, dan ya gue bilangnya nggak jelek tapi yang menurut gue bagus, dan ini opini gue lah ya. Oke, jadi sini ada beberapa fraksi, ada Wei, Shu, Wu, dan Han. Nah, di sini kita coba bahas dulu dari si Wei. Oke, jadi si Wei ini ada beberapa karakter ya, ada dari Zhang Xuanhua, ada Zhang He, ada Cao Ren, ada Wang Yi, ada Dian Wei, ada Su Chu, ada Xiao Dun, ada Xin Xianing, sama ada Cao Chong sama Cao Zi. Nah, ini yang jenderal oranye, ini ada jenderal merahnya Guo Jia, ada Zhang Liao. Nah, jadi ini gue coba jelasin sedikit ya untuk dari jenderal Wei ini ya teman-teman ya. Jadi, jenderal Wei ini itu adalah tipe fraksi yang berperan teguh itu dengan combo-combo ya teman-teman. Bukan combo, ke core control teman-teman ya. Ya seperti dia paralyze, atau mungkin dia kena silence, atau mungkin dia kena stun. Jadi untuk fraksi Wei ini bagus banget ya. Salah satu fraksi menurut gua bagus ya. Hampir semua tuh bagus sebenarnya, tapi ada beberapa yang nanti menurut gua bakal gua pisahin mana yang bagus mana yang enggak. Yang worth it dipakai dan enggak menurut gua ya. Oke, jadi sini untuk dari fraksi Wei ini dia tipe gameplaynya adalah dengan cara bermain stun, silence, dan paralyze teman-teman, atau kesentrum lah intinya hitungannya. Nah, di sini tuh ada beberapa sih. Jadi ini menurut gue salah satu fraksi yang gak banyak punya skill pasif uniknya teman-teman ya. Jadi yang punya skill pasif itu cuma dari si ini dong ya, dari Cao Chong ya. Dia ada punya skill pasif, dan ada dari si ini teman-teman ya, dari si Cao Zi teman-teman ya. Nah, jadi dua jenderal ini yang dari fraksi W itu yang punya pasif teman-teman ya. Selebihnya dia nggak ada yang punya pasif. Tapi di sini hampir semua jenderalnya itu skillnya bisa mengeluarkan stun, silence, dan paralyze teman-teman ya. Kesentrum intinya lah ya. Nah, jadi ini tipe-tipe gameplay yang mainnya itu adalah CC core control teman-teman. Nah, ini ya mungkin menurut gue pribadi, ini dua karakter ini wajib banget dimasukin ke dalam line up kalian pernah ya, ke dalam line up kalau kalian pakai fraksi Wei, karena ya mereka pasifnya itu ngasih rage kalau nggak salah gue. Nah, bisa ngasih rage terpicu 2 kali dalam setiap rondenya gitu. Jadi dia nge-trigger rage, jadi biar ngulti lagi gitu, ngulti lagi itu bisa di next ronde bisa ulti lagi, bisa nge-skill lagi gitu. Jadi untuk kalian yang tipenya hobi-hobi main stunner, main silence, main paralyze, nah Wei ini salah satu yang paling worth it, paling bagus lah intinya. Salah satu yang bagus. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Shu teman-teman ya. Jadi Shu ini kita coba jelasin secara singkat aja. Shu itu adalah tipe gameplaynya yaitu dengan cara combo teman-teman ya. Jadi dia itu bermainnya dengan cara combo. Ya combo masing-masing dari antara jenderal dengan jenderal lainnya teman-teman ya. Jadi ini ada dari Susu ya. Ini dia tipenya menambahkan status combo ya. Nah, untuk hero-hero DPS. Jadi nanti dia bakal bikin line ya. Jadi misalnya kita taruh dari Shushu ini, terus kita taruh DPS kita 2 biji ya. Nanti dia bakal bikin line. Jadi dia bisa ngekontrol DPS kita untuk ngelakuin combo gitu. Maksudnya combo itu dia bisa nge-attack berulang gitu. Contohnya dia habis multi, habis itu dia basic attack kan. Ya salah satu skillnya mungkin ada yang ngeluarin normal attack, habis itu dia nanti bisa nge-normal attack lagi karena ada combo teman-teman ya.
Jadi untuk kalian yang tipenya hobi-hobi main combo, ini salah satu fraksi yang menurut gue juga bagus lah ya, salah satu yang bagus. Oke, selanjutnya untuk dari Wu ya. Nah, Wu ini dia tipe-tipe karakter atau tipe-tipe gameplaynya itu hampir rata-rata, bukan rata-rata, semuanya itu menggunakan full damage teman-teman ya. Jadi ini rata-rata ngedamage semua karakternya gitu. Nah, di sini si fraksi Wu ini yang seingat gue atau setahu gue itu salah satu fraksi yang mempunyai pasif paling banyak teman-teman ya. Jadi hampir semua jenderal tuh punya pasif masing-masing gitu lah ya. Dan dia ini salah satu fraksi yang ngandalin damage banget. Jadi damage-nya gede banget ya. Jebol banget, jadi bisa ngebocorin darah lawan lah intinya gitu. Makanya ini agak was-was sedikit lah ya. Karena ini sakit banget lah intinya. Damage-nya tuh nggak ngotak cuy. Oke, lanjut lagi. Di sini ada dari fraksi Han, teman-teman. Jadi fraksi Han ini adalah tipe fraksi yang gameplaynya itu adalah menggunakan poison, racun, poison, freeze sama ada apa satu lagi? Gue juga agak lupa ingat. Oh, burn ya. Dia mainnya itu ya, poison, freeze ya, beku sama burn teman-teman ya. Nah, di sini ada kelebihan sedikit untuk dari fraksi Han ini. Jadi dia nggak cuma ngandelin dari pasifnya itu ya, dari poison, free sama dari burn tadi teman-teman ya. Jadi mereka itu ada sedikit kelebihan ya. Jadi dia itu tuh kalau misalnya ada combo-combo ya teman-teman ya. Kalau misalnya karakter lawan ya, jenderal lawan itu terkena combo seperti misalnya freeze-nya masuk ya, bekunya masuk, apinya masuk, nanti bakal ada efek tambahan. Nah, misalnya kalau misalnya ada lagi yang kena poison, kena beku, nanti ada efek tambahan. Kalau kena poison sama kena api, nanti ada lagi efek tambahan. Itu masing-masing general beda-beda. Nah, jadi untuk tipe-tipe Hans ini menurut gua bagus banget ya teman-teman ya. Ini tipe-tipe yang gameplaynya itu poison tapi yang benar-benar ngeri lah intinya ya. Oke, dan di antara keempat ini ya, fraksinya apa aja sih yang paling worth it ya? Cep ya di awal-awal game ya. Di early game dan atau yang di late game nantinya yang bagus apa-apa aja sih Cep gitu. Oke, gue coba bantu jawab ya. Menurut gue pribadi ya, ada beberapa jenderal, beberapa fraksi yang menurut gue itu worth it banget untuk dipakai di early game dan ada yang worth it dipakai untuk di late game. Nah, di sini gue coba bagi sedikit ya, beberapa ya. Gue coba jelaskan lah ya. Oke, pertama dari fraksi W ini. Oke, fraksi W ini menurut gue pribadi salah satu fraksi yang menurut gue bagus banget di early game ya, tapi nggak terlalu enak banget di early game-nya. Ya gue karena belum nyoba juga sih sebenarnya. Tapi kalau menurut gue pribadi pun ya, yang setelah gue lihat pun, ya dia salah satu fraksi yang menurut gue agak susah di early game teman-teman ya. Karena kenapa? Ya dia cuma ngandalin dari stun-nya ya. Damage-nya mungkin ada, tapi untuk nge-push dungeon, nge-push yang lain-lain itu agak kurang teman-teman ya. Jadi untuk di early game-nya, untuk dari fraksi W ini kurang bagus ya menurut gua early game-nya. Tapi untuk di late game-nya menurut gua ini bagus banget. Dan ini bisa salah satu jadi meta fraksi yang menurut gua broken banget ya, karena stun-nya itu agak ngeselin ya cuy. Jadi dia bisa ya kalau misalnya dia ngasih talent yang bisa ngasih rage atau ya bisa ngasih talent rage ditambah dia bisa ngekomboin dari dua jenderal ini yang bisa ngeregen lagi dari rage-nya ya, itu bisa ngeselin banget. Hampir setiap ronde itu kita kena stun cuy. Jadi ini menurut gua untuk fraksi W ini bagus banget, tapi untuk di late game temen-temen ya. Kalau untuk di early game agak sedikit kurang kalau menurut gua pribadi. Oke, lanjut lagi untuk dari Shu. Nah, ini Shu ini tipe gameplaynya adalah combo teman-teman ya. Nah, dengan adanya dia memiliki keunikan tipe combo itu teman-teman ya, dia termasuk salah satu fraksi yang menurut gua kuat banget untuk di early game. Iya, di early game dia kuat banget teman-teman ya. Karena dia bisa combo cuy. Nah, itu yang bikin untuk dari fraksi dari si Shu ini benar-benar GG banget cuy, karena dia bisa nge-combo. Jadi untuk kalian nge-push dungeon atau kalian nge-push arena atau nge-push yang lain-lainnya, atau mungkin kalian ada PvE-nya ya lawan bossing, PvP-nya ya lawan bossing atau lawan dungeon-dungeonnya, itu lebih enak pakai Shu teman-teman ya, karena Shu itu kombonya itu tuh yang benar-benar bisa ngegendong ya untuk di early game-nya. Nah, untuk kehitung dari late game-nya, menurut gue untuk dari Shu ini bagus ya. Lumayan bagus kalau misalnya damage-nya mumpuni. Dan yang menurut gue tuh agak kurang, dia itu
Iya, cuma ngandelin dari kombonya aja lah intinya gitu temen-temen ya. Jadi kalau misalnya udah kena stun, kena yang lain-lainnya, atau misalnya nanti kena burn dan poison lain-lainnya, wah agak kurang menurut gua di late game. Menurut gua pribadi dia di late game agak kurang, tapi menurut gua masih bagus-bagus aja karena di early gamenya dia bisa nge-carry tim, bisa ngegendong tim lah ya. Bagus banget lah intinya untuk di early game dari Shu ini. Kalau di late game gue atau juga belum pernah nyoba karena kita kan baru main juga teman-teman ya. Ya kalau dihitung untuk late game menurut gua agak kurang dia. Masih mending pakai Seaway teman-teman ya karena stun-stun dan lain-lainnya itu benar-benar pasti ngeselin banget sih. Gak bisa jalan ya cuy ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada Wu. Nah, Wu ini tipe gameplaynya adalah dengan cara ngasih damage yang gede cuy ya. Jadi dia tuh ngedamage gede banget dan hampir rata-rata di sini semua generalnya itu ngasih damage ya gitu. Jadi yang ngeteng-ngeteng, support-support dan lainnya tuh gak seberapa, tapi rata-rata tuh lebih banyak ngasih damage gitu. Nah, jadi sini untuk dari fraksi Wu itu damage-nya gede banget teman-teman ya. Di early game pun dia juga udah gede banget ya. Nah, itulah salah satu untuk dari fraksi Wu ini rekomendasi banget untuk kalian yang main di early game teman-teman ya. Jadi early game-nya untuk dari fraksi si Wu ini benar-benar on fire banget teman-teman ya. Karena dia kuat banget untuk menggendong kalian di dungeon, untuk menggendong kalian dari PvP lainnya atau dari arena teman-teman ya. Salah satu yang kuat juga cuy. Gitu. Jadi untuk di early game menurut gua dari si Wu ini bagus banget. Dan untuk di late game gue masih belum tahu dia ini worth it atau enggak. Tapi setelah yang udah agak beberapa hari ini, hitungannya udah seminggu gue main ya teman-teman ya. Kena fraksi yang banyak menggunakan CC dan silence itu benar-benar ngeselin dan agak sedikit kewalahan teman-teman ya. Jadi untuk si Wu ini di late game agak kurang. Kalau misalnya dia bisa nge one hit one kill itu baru bisa ya teman-teman ya. Jadi ini agak riskan lah intinya, tapi dia bagus banget dan damage-nya tuh on fire banget lah. Gila banget damage-nya cuy, nggak ngotak ya. Oke, di sini by the way gue juga main di fraksi Wu. Kenapa gue main itu karena ya gue suka yang warna merah dan damage-nya itu gede-gede ya cuy ya. Agak kurang kalau main yang di fraksi lain gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada dari fraksi Han teman-teman ya. Fraksi Han ini adalah tipe fraksi yang gameplaynya racun, poison, ya poison, burn, dan freeze teman-teman ya. Dan di sini setiap pasifnya ada beda-beda teman-teman ya. Nah, yang bikin bagus itu Han ini adalah salah satu fraksi yang mainnya itu adalah di late game teman-teman ya. Di early game dia nggak terlalu begitu ngeri, nggak begitu ngeselin, tapi di late game dia benar-benar ngeselin teman-teman ya. Pertama dia bisa ngasih damage poison, bisa ngasih damage burn, bisa ngasih damage untuk free-nya teman-teman, freeze teman-teman ya, nggak beku. Nah, di sini dia juga ada combo lagi teman-teman ya. Kalau misalnya satu jenderal itu terkena dua debuff teman-teman ya, kena debuff burn sama kena debuff poison, itu bisa ngasih efek spesial. Contohnya bisa kemungkinan bisa ngasih efek stun atau paralyze atau mungkin kena silence. Nggak ada yang tahu ya. Jadi karena gue belum ngejelasin detail juga combo-combonya gimana, tapi setahu gue rata-rata begitu temennya. Combonya tuh kayak burn itu nanti ada buff lain, ini sama ini nanti ada buff lagi. Nah, ini untuk dari fraksi Han ini salah satu fraksi yang berbuat OP banget di late game ketimbang dari si Wei. Yang pertama itu adalah dari si Han, kedua dari Wei, ya ketiga itu adalah dari si Wu, dan keempat itu adalah dari Shu. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya kalian bisa nge-build dengan benar dan baik, ya ini dua fraksi ini tetap on fire banget. Kalau bisa ngelawan Hans pun dia juga GG, lawan Wei juga GG. Karena kenapa? Hans itu rata-rata mainnya di bagian belakang ya. Kalau Wei ini nyerang bagian belakang. Nah, dan ini kalau Shu itu damage menurut gue lumayan gede karena dia bisa nge-combo teman-teman ya. Dan ini rata-rata tuh tipis-tipis tau gue ya untuk dari ini ya fraksi Han dan fraksi dari Wei. Ya, itu kalau mungkin gitu aja sih untuk dari konten kali ini untuk kita ngebahas seputar fraksi apa sih yang worth it di game Mythic Sampok ini teman-teman ya. Itu tergantung balik lagi ke kalian sendiri, kalian lebih demen mainnya kemana, main ke Wei yang mainnya stunner ya kontrol tim ya kontrol lawan lah ya. Kalau yang Shu mainnya combo, yang Wu mainnya damage, dan yang Hans itu mainnya poison ya, main racun teman-teman ya, racun, burn, dan freeze. Itu tergantung kalian lagi. Ya, kalau gue sini pribadi gue lebih milih main Wu ya, karena gue suka damage-nya yang lebih gede ya, lebih ngeri lah damage-nya. Oke teman-teman ya, mungkin gitu aja konten kali ini untuk kita ngebahas seputar fraksi apa yang worth it di game Mythic Sampok ya. Kalian tinggal milih sendiri aja. Kalau menurut gue pribadi ya Wu itu pasti paling the best menurut gue ya, karena gue demen banget main di Wu ya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja konten kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Thank you for watching and see you guys. Bye bye.